Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Salam petani-petani di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelapa. Nah, sebelumnya kita sebutkan dulu salam kelapa. Nah, begini salam kelapa. Ya, Bapak Ibu sekalian, para petani sekalian, tentunya di dalam kita bertani tidak hanya tanaman monokultur yang kita tanam. Nah, sebagai petani padi, sebagai petani hortikultura, sayuran, petani cabai, ya kan itu. Tetapi kita harus diversifikasi untuk menambah penghasilan tentunya. Beberapa tanaman yang bisa menambah penghasilan tidak membutuhkan tempat yang luas, salah satunya adalah kelapa. Kelapa sangat prospektif sekarang. Dengan banyaknya populasi yang mati karena hama kuangwo, orites, juga karena banyak yang ditebang. Nah, oleh karena itu sekarang kebutuhan semakin meningkat. Baik untuk degannya, dawegannya, untuk minyaknya, untuk santannya, untuk kopranya, dan kebutuhan yang lainnya tentunya. Oleh karena itu, salah satu jenis kelapa untuk minuman yang segar dagingnya adalah kelapa kopior. Kelapa kopior yang harganya luar biasa. Satu gelundungnya bisa tergantung besarnya ya, itu bisa dari 25.000, 30.000 sampai 50.000. Tentunya ini bisa memberikan inspirasi untuk menanam kelapa tersebut. Sekarang apa yang kita bahas saat ini? Kelapa kopior itu kalau kita menyebutkan memang secara sporadis di mana-mana ada juga, baik yang tipe genjah maupun yang tipe dalam. Tetapi kalau kita mengacu, sering orang menyebutkan bahwa kelapa kopior yang tipe genjah itu asalnya dari Tayu Pati, Jawa Tengah. Nah, itu sangat terkenal. Sehingga produsen utama sampai saat ini tentunya itu masih di Pati, Jawa Tengah. Nah, tepatnya di Tayu tadi ya, Kota Tayu. Jadi saya pernah ke sana juga sebagai pengamat kelapa. Saya sudah muter-muter baik dari sebelum Pati sampai Jepara, Rembang, apa itu semua kita keliling. Sehingga salah satu pusatnya adalah di Dukuh Seti, ya, di Tayu. Nah ini saya pernah ke sana ke pasar mencari survei ya. Nah itu melihat kelapa kopiornya memang didominasi oleh yang genja. Meskipun saya juga menemukan tipe dalam, ya itu di pasar juga ramai. Dan banyak beberapa pengepul yang dikirim ke Jakarta, Pertanyaannya, dipertanyakan, apakah ini bisa menjadi apa ya langgeng terus-menerus begitu? Prediksi saya adalah nanti suatu saat sebentar lagi pusat kelapa kopior itu akan berpindah, ya. Ini berpindah kenapa? Jadi ya sedikit aja nanti share kontribusi dalam penjualan yang dari Pati, Jawa Tengah. Kenapa? Kenapanya ini yang penting. Karena sekarang banyak yang sudah menanam kelapa kopior yang tipe yang dari lab kultur embrio. Sudah banyak yang menanam, tentunya ini akan menenggelamkan, bahasa kasarnya ya. Karena yang di Pati satu nanamnya kan masyarakat satu persatu. Jadi ada yang punya 5 tanaman, 10 tanaman. Itu pun tidak kopior 100% semua dalam satu janjang.
tinggal harus dikocak-kocaki, dites, cek, ya tukang panjatnya cek. Artinya apa? Maksimal 25%. Ya. Nah, jadi menanam 10 atau apa 4 tanaman itu sama dengan menanam satu yang kultur embrio atau kultur jaringan. Nah, kan gitu. Nah, kalau itu kan memang hampir 100% kopior karena sudah homosigut resesif. Nah, sehingga bibitnya pun mahal, sekitar 1 juta rupiah. Nah, oleh karena itu ini sebagai warning, peringatan. Nah, bagi Bapak Ibu petani yang ada di Tayu, Pati, Jawa Tengah ini harus waspada dan siap-siap membuka diri untuk menanam yang jenis unggul tersebut, yang kultur embrio. Bisa hubungi saya. Nah, kan gitu untuk bibitnya. Bagaimana nanti Dinas Perkebunan Disbun Jawa Tengah bisa mengamankan ini ide saya, karena saya senang aslinya dari Tayu Pati ya di sana menjadi kontributor utama ya, karena sudah terkenal asalnya dari mana, karena ini pasti mempunyai kelebihan khusus namanya indikasi geografis ya kan gitu. Jadi kalau suatu daerah yang sudah terkenal itu ditanam di tempat lain ada maleh sedikit lah kan gitu misalnya, tetapi secara umum secara kuantitas kadang kalah kan gitu ya. Jadi eh, indikasi geografis tadi harus dipertahankan supaya terkenalnya daerah itu tuh ya itu ya. Ya, jangan sampai nanti meskipun seperti salak pondoh itu yang dari Sleman, dari Magelang, ditanam di lain kan sekarang banyak, sehingga dari segi produksi belum tentu menang juga gitu. Meskipun secara rasa kadang masih menang. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya usul saya ya diperhatikan untuk Dinas Perkebunan ya di Jawa Tengah supaya mengembangkan bibit unggul yang kultur embrio ditanam di sana supaya indikasi geografisnya bertahan secara bagus. Ya, ini ya. Jadi sekarang sumber-sumber kelapa kopior tidak hanya dari Pati Jawa Tengah, bahkan di luar Jawa pun sudah banyak ada di Kalimantan Barat, di daerah Ketapang. Ya. Saya pernah mendatangkan dari Ketapang, dari eh, Palangkaraya, apalagi dari Medan, dari Medan sudah ada gitu luas kebunnya. Nah, gitu loh. Wah, jadi ini karena bibitnya lebih unggul, lebih produktif. Di Medan sudah ada, di Jambi juga sudah ada yang memang kultur embrio. Di sana tanahnya lebih murah, lebih luas, nanamnya lebih banyak. Transportasi infrastruktur lebih mudah lagi untuk menjual ke Jakarta, misalnya kan gitu. Jadi semua harus dalam rangka persaingan yang sehat, yang bagus, keunggulan kompetitif masing-masing daerah harus dijaga. Ya, inilah makanya persaingan-persaingan apa. Ini cuma warning mengingatkan nanti suatu saat kelapa kopior dari Tayu Pati tinggal nama, tinggal kenangan, nah gitu. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, ayo kita kembangkan kelapa ini. Ya kemarin untuk gereja ya ini belum kopior ya, tapi di Solo Raya kan akan menanam kelapa gereja. Nah, untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam. Nah, ini kopior salah satunya indigenis asli Indonesia, tentunya harus kita pertahankan. Banyak loh orang luar meneliti kopior ini. Ya, saya sudah dikontak oleh Jepang, ya, dari Osaka University untuk meneliti kopior ini. Gitu. Oh, orang lain aja sudah sibuk meneliti. Ya, jangan kita terlena ya, dengan keunggulan-keunggulan yang ada di Indonesia ini. Nah, ini kami harapkan jangan Tayu Pati Jawa Tengah tinggal nama dalam sebagai sentra kelapa kopior, terutama yang Genja. Nah, sekarang ini secara tradisional di Sumeneb, di Madura ada, di Jember, di Lumajang, kopior di Pedalam yang ada, di Kalianda ada. Di samping yang memang petani-petani yang menanam baru dari kultur embrio. Di daerah Banten ada. Nah, gitu. Jadi ini secara apa peta itu tadi
bagaimana potensi ke depan di Bogor luas, ya kan, kelapa kopior ya. Nah ini jadi persiapan dalam rangka pengantisipasi itu. Demikian pemirsa, opini dari kami, ya, bagaimana mempertahankan apa ya tadi, indikasi geografis dari kelapa kopior dari Tayu Pati Jawa Tengah supaya tidak menjadi tinggal kenangan, tinggal nama. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa menginspirasi dalam kita bertani, berkebun, untuk khususnya tanaman kelapa kopior. Terima kasih, salam dari kami, salam kelapa Indonesia. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.